Nah, kita berkuasa atas roh setan sejenis ini, ular dan kalajengking. Kalau kita mau mengusir mereka, menghadapi mereka, mereka tidak akan membahayakan kami. Amen, saudara? Pokoknya saudara penuh dengan Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan secara kudus. Mereka tidak bisa membahayakan saudara. Saudara berkuasa mengusir mereka. Amin. Haleluya. Tetapi begini saudara, ada penguasa-penguasa yang melayang-layang di udara. Nah, mereka itu bukan ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu kegiatannya di bumi. Kita berkuasa usir mereka. Tapi kalau penguasa-penguasa itu territorial spirits yang melayang-layang di udara, kita belum tentu punya kuasa mengusir mereka. Kecuali saudara dipanggil sebagai pendoa syafaat, itu lain lagi. Tapi kalau misalnya anak Tuhan yang biasa, belum tentu bisa usir iblis dari bumi. Saudara berhak tak usir iblis dari bumi? Berhak tidak? Tidak berhak. Tidak berhak. Ya. Jadi saudara, kecuali saudara adalah pendoa syafaat, kita jangan menanti roh-roh yang melayang-layang di udara, karena kita belum tentu punya otoritas untuk mengusir mereka. Apabila kita melayani di luar otoritas kita, kita bisa dibahayakan. Ya. Misalnya kalau saudara itu tidak dipanggil sebagai pendoa syafaat dan tidak punya pengertian bagaimana melawan roh-roh di udara, kalau kita ya senangnya aja dalam nama Yesus, thanking ini itu ya roh ini roh Islam roh segala, itu bahaya saudara. Itu bahaya, kita bisa terpukul oleh mereka. Ya. Ya saudara. Tapi kecuali saudara sudah diajar, dididik, punya pelayanan sebagai pendoa syafaat dan punya pengertian bagaimana melawan roh-roh di udara, jangan coba. Ya. Jadi yang saya ajarkan itu adalah melawan ular dan kalajengking saja, yaitu yang mengganggu manusia di bumi. Haleluya, puji Tuhan. Nah, haleluya, besok tinggal 1 hari lagi untuk persiapan. Begini saudara, KKR-nya kalian semua ikut, amin. Haleluya. Mesti ikut ya, ini wajib saudara. Jangan hanya saya seorang diri saja di situ. Kalian tentara ya. Saya memimpin saudara. Saya akan membawa Injil ya. Setelah Injil atau mungkin sebelum saya bawa Injil, kita akan melayani orang sakit. Kadang-kadang kita 2 kali melayani orang sakit. Sebelum membawa Injil, kita melayani orang sakit, ada mujizat. Mereka yang telah sembuh, mereka ke depan bersaksi. Orang yang belum percaya, perhatiannya sudah tertarik sekali ya, karena sudah menyaksikan mujizat. Setelah itu, saya kasih firman Tuhan, saya kasih Injil. Jadi, karena mereka sudah melihat mujizat, mereka mau terima Yesus. Dan setelah firman Tuhan, setelah mereka banyak sudah bertobat, ikut Tuhan, jadi pengikut Yesus, baru kesembuhan kedua kalinya. Bagi orang yang belum sembuh, dan pasti banyak belum sembuh, kalian layani. Jadi ada kemungkinan ada 2 tahap pelayanan kesembuhan ilahi yang saudara akan ikuti besok. Amin saudara. Saudara sudah siap, amin. Sudah punya senjata, amin, yang ampuh bisa membunuh musuh, yaitu otoritas, menguasai setan dan penyakit dalam nama Yesus. Senjata itu berjalan tidak? Berfungsi tidak? Berfungsi? Berfungsi ya. Kalau senjata kita secara misalnya dengan ABRI, kalau saudara itu pasukan, sering kali pakai senjata saudara, tapi sering kali harus dibersihkan, betul tak? Kasih minyak, betul tak? Minyak itu apa saudara? Ya, Roh Kudus ya. Jadi biar saudara mempersiapkan diri sendiri sebelum besok malam. Kalau mau doa puasa silakan. Kalau mau banyak bahasa roh silakan. Itu minyak ya. Haleluya. Tapi kalau udah sampai di situ, udah mulai pelayanan, senjatanya sebetulnya harus sudah siap untuk membuang peluru. Jangan tunggu saat terakhir kita kasih minyak kepada senjata. Ya. Jangan bosong darah apapun darah.
sebelum ke medannya, senjata sudah, isi minyak sudah siap untuk buang ke hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Maka ada lain lagi yang besok ada tanya jawab. Ya. Besok juga ada tim, besok ada tim di sini di Kalimantan Patu. Tanya jawab juga kita akan menyelesaikan pelajaran ini. Jadi tim akan ikut melayani. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, yang lebih penting daripada besok malam saudara, yaitu bagaimana saudara sesudah selesai KKR-nya, apakah dilangsungkan terus tidak? Berani tidak? Dilangsungkan terus di dalam pelayanan masing-masing. Itu lebih penting lagi saudara. Jangan itu period yang datang banyak mujizat, period yang pergi mujizatnya berhenti. Jangan sampai begitu. Jangan saya datang ke sini ada mujizat, saya berangkat mujizatnya berhenti. Jangan. Ini bukan kehendak Tuhan. Amin. Mujizatnya harus berlangsung terus dalam pelayanan saudara. Amin saudara. Dan harapan saya begini, pada suatu hari saudara atau gereja-gereja di Bandung tidak usah mengundang Reinhard Bonnke, Morris Cerullo, Peter Grungen datang ke sini lagi. Karena kenapa? Orang sendiri, orang Bandung bisa menjalankan cara Tuhan. Inilah kehendak Tuhan, betul enggak? Inilah kehendak Tuhan. Biarlah jadi saudara. Dan hari ini kita telah ambil langkah pertama. Puji Tuhan. Marilah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada hubungan